Untuk Oke. Mitra Zaman Siar dan sedapatnya kita kembali lagi Mitra di gelaran Nyongsong ya. Yang pasti bareng sama Aki dan juga Ayang Mami. Tapi seperti yang sudah tadi dibilang sama Bang Nian ya, kalau sore hari ini ada yang spesial ya. Kenapa spesial? Kita akan membahas tentang apa Ki? Tentang PPDB. Nah, sekarang di studio sudah hadir, sudah ada ibu yang cantik dan juga ada bapak yang ganteng ini ya. Langsung aja kita sapa, ada Ibu Yopi Rolia ya. Ini selaku Kabid SMP ya. Ya. Dan juga ada bapak atau apa nih? AA masih muda. AA. Ingatnya AA tuh apa penyiar sini adem ayem. Aki-aki. Iya, aki-aki. Aki-aki. Iya, ada Bapak siapa Ki? Tulisannya kayak Syamsu. dokter loh. Tanya dong siapa? AA siapa? AA Samsu aja. Syamsu MPD. Oke, iya. Kepala Seksi Peserta Didik SMP ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Sehat Ibu Alhamdulillah. dan sehat. AA. Alhamdulillah ya. Nah, Baik. sore hari ini tema kita kan sosialisasi PPDB online tahun 2022 Bu di Kota Bekasi khususnya. Iya. Nah, Mitra nih ada yang belum tahu PPDB apa sih? Iya. Mungkin Ibu atau AA bisa Iya, menjelaskan. silakan dijelaskan terlebih dahulu. Baik, terima kasih dari Ayang Mami dan Aki Gendon. Aki Gendon yang ganteng Bu. Iya. Saya langsung saja. Ya. Jadi sudah diperkenalkan ya, saya Yopi Rolia dari Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sekaligus saya sebagai sekretaris kegiatan pelaksanaan PPDB. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat selalu para mitra El Gangga di Kota Bekasi. Setelah kehadiran saya di sini, dari Eyang Mami dan Aki Gendon ini, kami diminta untuk menyampaikan atau sosialisasi tentang kegiatan tahunan dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi untuk menyampaikan informasi terkait penerimaan peserta didik baru. Baik, para mitra El Gangga, semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, sehingga nanti bisa mendampingi putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan atau mendaftar sebagai calon penerima didik baru di jenjang SD dan SMP di Kota Bekasi. Penerimaan peserta didik baru yang dikenal dengan PPDB online jenjang SD dan SMP di Kota Bekasi ini mengacu kepada Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 ya, kemudian juga dasar menjadi acuan yang awalnya yaitu dari Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Namun pada saat sore hari ini kami dapat menjelaskan terkait dengan PPDB online ya, onlinenya saja, yaitu jenjang SD negeri dan SMP negeri. Baik. Kemudian bahwa pelaksanaan PPDB online itu sudah tertuliskan dalam Juknis PPDB online bahwa akan dimulai pra-pendaftaran lebih dahulu ya, pra-pendaftaran lebih dahulu pada tanggal 13 Juni sampai dengan 30 Juni. Ya, akan dimulai pra-pendaftaran pada tanggal agar masyarakat lebih siap-siap lagi ya, lebih siap-siap bahwa tanggal 13 Juni itu sudah mulai pra-pendaftaran sampai tanggal 30 Juni. Nah, pasti masyarakat bertanya apa saja sih yang akan disiapkan dalam pra-pendaftaran ini? Ya, pra-pendaftaran yang sekarang masyarakat harus lebih utama disiapkan adalah dokumennya. Yang pertama yaitu akte kelahiran atau surat tanda kenal lahir.
kemudian kartu keluarga atau surat keterangan domisili, kemudian juga SKNA, surat keterangan nilai akhir, ya. Kemudian surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua dan wali atau wali. Nah, inilah ya persyaratan umum pada saat calon peserta didik baru itu akan mendaftar ke jalur manapun, inilah yang harus disiapkan. Nah, kemudian setelah orang tua menyiapkan masing-masing persyaratan ini, nanti masing-masing juga menyiapkan persyaratan yang khususnya di mana persyaratan ini merupakan persyaratan untuk mendaftarkan diri di jalur masing-masing. Nah, terkait dengan jalur PPDB ini ada untuk yang SD ya, yang SD itu jalurnya ada 3, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi dan prestasi. Itu untuk SD. SD perpindahan orang tua. Dan perpindahan orang tua. Prestasinya ada. Punten, yang untuk SD itu perpindahan orang tua, yang prestasinya tidak ada. Untuk masuk SD ya, SD negeri. Ya. Untuk tentang persyaratan umumnya tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian untuk SMP ya, kalau untuk jalur SD saya kira tidak begitu rumit ya, karena untuk SD negeri itu persaingannya tidak begitu ketat ya, masih banyak kuota-kuota yang bisa menampung bagi pendaftar SD negeri. Saya kira bagi para mitra El Gangga ini yang lebih harus diperhatikan adalah pembagian jalur PPDB pada SMP negeri ya. Untuk SMP negeri jalurnya ada jalur zonasi ya, zonasi ini 50%. Ya, jalur zonasi 50%, kemudian untuk jalur afirmasi 33%, untuk prestasi 15%, dan perpindahan orang tua itu 2%. Nah, kemudian lebih rincinya lagi untuk jalur prestasi ini dibagi 3. Yang pertama yaitu jalur yang prestasi ya, untuk jalur akademik, non akademik. Ini prestasi yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik. Kemudian jalur SKNA yang tadi saya sebutkan, yaitu surat keterangan nilai akhir. Kemudian jalur tahfiz Quran, ya itu. Kemudian untuk jalur zonasi ya. Bukan SKNA itu. Ya, SKNA ini untuk dalam kota dan luar kota. Nanti jalur zonasi ini juga dibagi zonasi yang untuk khusus bagi masyarakat Kota Bekasi, yang KK-nya itu kartu keluarganya memang KK Kota Bekasi. Ada juga diberikan 5% untuk jalur luar Kota Bekasi, tapi dikhususkan adalah yang perbatasan. Misalnya untuk Bekasi Timur itu berarti kan yang Tambun ya. Iya. Terus untuk Bekasi Barat tuh Pondokopi, begitu juga Bogor ya. Jadi kalau untuk yang daerah yang bukan perbatasan tidak ada diberikan kuotanya. Kemudian yang berikutnya setelah tadi saya sebutkan bahwa pra pendaftarannya tanggal 13 Juni sampai dengan 30 Juni, maka setelah masyarakat itu mengikuti pra pendaftaran, mereka akan mendapatkan akun. Nah, akun ini sebagai tiket untuk mendaftar pada tanggal 4, 5, 6, dan 7 Juli. Nah, inilah saat persaingan di online dilaksanakan. Ya. Jadi bagi masyarakat yang sudah mengikuti pra itu sudah dipastikan bisa masuk ke mendaftar pada tanggal 4 sampai dengan 7 Juli. Ya. Kemudian nanti setelah pendaftaran nanti akan ada diumumkan pada tanggal 7 Juli ya, pengumuman hasil seleksi real time online pada status resmi, nanti statusnya situsnya nanti akan disampaikan. Kemudian nanti pada tanggal 7 Juli diumumkan ya, nanti akan terlihat di jalur mana yang akan masih
belum apa namanya belum Kuotanya belum penuh. Ya, itu terpenuhi mana nanti akan ada daftar tahap kedua gitu. Yang berikutnya untuk masyarakat atau mitra El Ganggang yang akan mendaftar itu bisa dibuka atau diakses ya di laman Bekasi Siap PPDB.com ya untuk SMP ya, untuk bekasi.siap.ppdb.com untuk SMP ini ya. Untuk SD itu di ppdb.bekasikota.co.id. Jadi beda ini ya. Beda websitenya. Beda websitenya. Beda gitu. Kemudian untuk jalur zonasi adalah penerimaan peserta didik baru secara online yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di Kota Bekasi. Dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK ya. Dokumen yang diperlukan tadi yang sudah saya sebutkan yaitu yang umumnya yaitu akte kelahiran, kartu keluarga dan surat pernyataan orang tua. Ya. Metode seleksinya menggunakan metode seleksi usia yang lebih tua berdasarkan akte lahir dan kakak. Jika usia sudah 7 tahun per tanggal 1 Juli, maka siswa tersebut akan mendapatkan prioritas untuk masuk ke sekolah. Jika sama, maka sebagai penentunya adalah radius. Jadi untuk zonasi itu tahapannya itu yang diutamakan prioritasnya adalah yang sudah usia 7 tahun. Jika usianya sama, maka yang diambil lagi melalui radius atau jarak tempat tinggal dari rumah ke sekolah. Perhitungannya jaraknya adalah di tiang bendera sekolah. Yeah. Misalnya SMP 1, berarti tiang bendera SMP 1 dari rumah ya. Dari rumah. Kemudian mungkin Mbak Yang Mami lebih enaknya ini di pertanyaan ya. Iya, dari mitra atau dari mungkin dari yang kurang dari jelas. mitra El Gangga ya. Ada secara umum saya sudah jelaskan intinya pelaksananya tidak jauh beda dengan tahun yang lalu. Intinya para mitra El Gangga ini silakan disiapkan jalur-jalurnya. Nah, mungkin satu lagi untuk perpindahan orang tua. Ya, perpindahan orang tua ini disiapkan untuk bagi orang tuanya pindah tugas, ya baik itu ASN atau TNI atau juga mungkin instansi swasta, ya dibuktikan dengan surat pindah dari instansinya masing-masing. Nah itu. Kemudian kalau jalur prestasi ya tadi saya sebutkan ya melalui akademik dan melalui tahfiz. Nah ini nanti piagamnya diupload semuanya, kemudian nanti ada yang mengesahkan atau memverifikasi. Kalau dari olahraga itu dari KONI yang memverifikasi. Artinya jangan khawatir bahwa nanti akan ada masyarakat yang sengaja membuat piagam prestasi atau sebagaimana dugaan-dugaan lah ya. Tapi jangan khawatir, ini pihak KONI akan memverifikasi keabsahannya. Kemudian untuk jalur tahfiz ini nanti per juz ada nilainya. Di mana misalnya hafal 1 juz nilainya akan ada plus dari nilai misalnya kayak prestasi dari SKNA plus dengan nilai berapa juz. Makin hafalan juznya makin banyak, apalagi sampai 30 juz, berarti nilainya makin tinggi, makin kuat. Gitu. Kemudian jalur afirmasi. Ya, untuk jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu, di mana datanya adalah masuk ke dalam data DTKS, ya data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di dinas sosial. Itu seperti itu. Kemudian jalur zonasi sudah, afirmasi sudah, prestasi sudah,
perpindahan orang tua sudah. Ya. Ya, silakan mungkin. Ya. Oke, lanjut lagi, ini ada pertanyaan di nomor WhatsApp ya, Aki. Betul. Assalamualaikum Ibu dan Bapak. Katanya ada Safa di Rukov Festival. Mau nanya nih Bu, kalau memakai jalur afirmasi, apakah memerlukan surat SKTM? Begitu Ibu. Ya, silakan mungkin Ya. Ibu atau Ya. Bapak bisa dijawab. Baik, terima kasih Ibu siapa dari Safa. Safa. Bu Safa, selamat sore, selamat bergabung. Untuk informasi terkait dengan jalur afirmasi, tadi sudah saya sampaikan bahwa jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu yang datanya sudah masuk ke dalam DTKS, ya, data kesejahteraan apa namanya? Dinas Sosial. Dinas Sosial. Nah, namun tentu saja masyarakat, tidak semuanya masyarakat yang tidak mampu masuk ke dalam data tersebut. Ya, kemungkinan ada yang memang apa namanya, karena persoalan tertentu atau bagaimana data tersebut tidak tercover di DTKS. Maka silakan dapat menggunakan SKTM, ya. Menggunakan SKTM tersebut harus dikeluarkan, diverifikasi oleh RT RW sampai dengan kelurahan. Kemudian disetujui atau di ACC oleh dinas sosial. Verifikasi. Ya, diverifikasi oleh dinas sosial. Tentu saja itu. Ya, jadi silakan menggunakan Data SKTM. Ya, seperti Iya. itu. Iya. Aki udah punya SKTM? Ya udah dong. Selamat datang buat Pak Inayat. Iya, selamat datang Bapak, dipersilakan Kadis. ya. Ya, langsung pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, ini langsung sama Pak Kadis nih yang baru datang. Sehat Pak Kadis? Belum napas. Nanti pertanyaan yang berikutnya. Masih langsung pertanyaan berikutnya Iya, pokoknya. langsung pertanyaannya ya Pak ya. Langsung loh. Dari Bunda Sumanti di Tambun. Ini di Tambun ini, masuk kotak perbatasan kali ya? Iya. Dekat berarti dekat ya. Dekat. Apakah bisa masuk zonasi Jalur ya? Zonasi ya, kan perbatasan itu ya. Terus adakah biaya pendaftaran untuk SD dan SMP? Silakan Pak Iya. Inayatullah. Saya Pak. Ya. Pak Disdik, Bapak aja. Baru datang kan. Iya biarin. Ya, terima kasih. Siap. Ya, alhamdulillah, terima kasih bisa bersilaturahim nih di El Gangga dan Pamisa semuanya. Baru saja kita melakukan sosialisasi dan juga simulasi terkait dengan pelaksanaan PPDB online di Kota Bekasi. Terkait dengan pertanyaan, apakah daerah-daerah perbatasan ini masih bisa atau mendaftar di Kota Bekasi? Iya. Nah, untuk tahun ini kita tetap memberikan data atau peta untuk daerah perbatasan, ya, itu untuk SD adalah 5%, kemudian SMP 2,5%. Nah, jadi itu ya, tapi dengan zonasi dan prestasi. Kalau zonasi dan prestasi, ya. Nah, kemudian apakah ada biaya dalam pendaftaran? Kita dari tahun 2008, 2010 sampai dengan sekarang untuk SD dan SMP gratis, tidak ada pendaftaran sama sekali. Ya. Ya, demikian. Iya. Mungkin Bu Sumanti jelas ya. Oke, selanjutnya. Kita buka telepon? Ya, Mungkin. kita buka telepon di 884711 ataupun Buat di mitra yang mau nomor bertanya. WhatsApp di 0813 Silakan bagi mitra yang bertanya mengenai PPDB ya, penerimaan peserta didik baru. Tadi satu lagi Mas tuh yang Iya, boleh ada Oh, iya. tambahan Ibu? tentang surat SKTM. bukan tanggung jawab mutlak. Oh iya, Oh, iya. tanggung jawab mutlak benar. Iya, iya. Ya. Tanggung jawab mutlak Iya. bikin sendiri atau dari mana? Itu tadi. Baik, untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari orang tua itu sudah disiapkan dalam format di mana nanti apabila mengikuti prapendaftaran. Jadi ada ditandatangan oleh orang tua. Bermaterai kah Bu? Tidak Tidak. perlu pakai materai. Itu ya, cukup jelas ya. Jelas Iya. ya. Ya, masih kita tunggu.
buat mitra yang mau bertanya, yang mau mendaftarkan anaknya di SMP atau SD, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Dengan Ibu siapa siapa? Ibu? Harum Pondok Ungu. Harum Pondok Ungu. Silakan Ibu Harum, mau bertanya apa? Selamat sore Bu. Sore. Sore. Ini saya mau menanyakan tentang jalur. Kalau jalur zonasi kita nggak masuk Bu. Terus kita langsung pindah ke jalur afirmasi, apakah itu bisa Bu? Bagaimana cara kita ngelihat kalau kita udah masuk ke daftar yang masuk ke SMP itu Bu? Soalnya saya nggak ngerti tata tanya ini. Itu aja Ibu Harum. Iya seperti itu Bu, makasih Bu. Iya. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih Bu Harum. Harum ya. Iya, Bu. Dari Pondok Ungu Bekasi Barat atau Pondok Ungu Permai nih. Ya. Ya. Aduh, Pondok Ungu Permai kayaknya nih. Ya. Terkait dengan proses pendaftaran dalam jalur, untuk SMP itu ada 4 jalur zonasi, afirmasi dan prestasi serta PTO. Perlu diketahui bahwa untuk jalur afirmasi adalah jalur untuk warga atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, di situ ada persyaratan khusus yang dipenuhi oleh calon pendaftar. Dia punya data DTKS atau non DTKS harus ada. Terus punya kartu PKH dan seterusnya sejenisnya. Atau dia PBI punya kartu PBI, iuran bantuan itu yang dari Kemenkes itu. Nah, kalau misalnya itu semuanya ada, itu baru boleh jalur afirmasi. Tapi kalau misalnya orang dari jalur zonasi mau pindah ke afirmasi tapi dia tidak punya kartu, itu berarti otomatis tidak bisa. Ya. Kecuali kan data afirmasi atau DTKS itu adanya di dinas sosial. Nanti yang daftar di jalur afirmasi itu sudah ada datanya, nama-namanya yang ada di Kota Bekasi. Jadi begitu diklik misalnya orang mampu ya, kemudian di daftar jalur afirmasi, jelas itu kalau misalnya dicek tidak ada namanya berarti tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kalau zonasi itu bebas ya, silakan zonasi bebas yang mana. Itu demikian. Ya, jelas ya Ibu Harum ya. Ya, untuk melihat hasilnya Pak. Tadi dia nanya, mungkin Ibu bisa dijelasin untuk melihat hasilnya. Kan dia mungkin kalau orang tua jadi kadang suka bingung, nggak ngerti gitu kan. Bagaimana Ibu? Saya coba jawab. Jadi kalau untuk melihat hasil itu, Jawab. pada saat dia misalnya mendaftar di satu sekolah misalnya SMP 2 ya. Nah, selama kan dia mengikuti online ya. Selama nama tersebut masih terpampang di dalam online itu berarti dia masih aman. Aman. Dilihat terus ya. Kemudian kalau seandainya ternyata terpental berarti dia sudah tidak lagi ada masuk dalam. Untuk melihat hasilnya ya kita pantau terus. Kemudian tadi si Bu yang tadi kan bertanya kalau dia mengikuti jalur zonasi tidak diterima, apa boleh mengikuti jalur lain? Ada diberi kesempatan selama dia misalnya daftar di satu sekolah terpental, boleh segera dia mendaftarkan ke jalur yang lainnya. Jadi diberikan satu kesempatan lagi. Seperti itu. Tapi kalau berubah keinginan, dia daftar di satu sekolah, nama dia masih ada di situ, terus daftar lagi ke tempat lain, itu nggak bisa. Kecuali dia sudah terpental, tidak ada lagi daftar datanya ada di sekolah tersebut. Iya, jelas ya Ibu Harum ya di Pondok Ungu. Kita buka lagi telepon di 8847711. Mungkin buat mitra ada yang mau bertanya, silahkan. Halo. Iya, silakan, atau di nomor WhatsApp di 081 3 kali 86.003. Boleh ikutan bergabung. Ya, Aki. Halo. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Ibu Nara dan Pak Kuswoyo di Tambun. Bisa Pak ya di Tambun ya? Perbatasan. Mau tanya jalur zonasi SMK Pak, apakah bisa? Terus melalui jalur afirmasi juga, tapi nicknya tidak terdaftar. Waduh, ribet ini Pak. Nicknya tidak terdaftar di afirmasi, apakah bisa lewat jalur itu? Ya, terima kasih. Ini untuk pendaftaran siswa SMA ya, SMK ya. Iya, SMK.
Kalau untuk SMA, SMK itu bebas sebenarnya jaraknya. Oh, jalurnya bebas. Iya, bebas. Mau di kota kabupaten bebas. Dia. Nah, perlu diketahui oleh tadi Bapak apa itu? Bapak Kuswoyo. Bapak Kuswoyo. Kalau untuk SMA, SMK, kemudian SLB itu adalah kewenangan provinsi. Kewenangan dinas provinsi. Iya, iya. Jadi dinas pendidikan kota atau kabupaten menangani pendidikan untuk layanan untuk SMP, SD dan TK. Ya, TK atau PAUD. Nah, kalau tadi ada yang bertanya bahwa apakah dia bisa mendaftar untuk mendaftar bisa di seluruh di kabupaten kota boleh. Ya, cuma tergantung 3 zonasi. Nah, terkait dengan dia mau pendaftar misalnya afirmasi, ternyata di data TTKS-nya tidak ada, jelas tidak bisa. Nah, tadi kan afirmasi itu orang keluarga yang tidak mampu dan itu sudah ada datanya di dinas sosial yang berasal dari Kemensos, sudah database-nya. Seluruh warga Kota Bekasi, kabupaten pasti ada ya. Data-data yang kelompok yang tidak kelompok DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu situ. Jadi kalau tidak ada dari situ pasti nggak bisa. Berarti dia kelompok orang yang mampu gitu. Demikian. Ya, jelas ya Bapak Kuswoyo. Ya. Kita buka telepon di 8847711. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Iya, Mas, saya mau nanya dong. Dengan Ibu siapa, Bu? Kalau iya, Anissa. Anissa di mana, Ibu Anissa? Kita di Bekasi Barat. Bekasi Keranji. Keranji. Silakan Ibu Anissa. Iya. Saya mau nanya, kalau saya mau pakai jalur perpindahan orang tua ya. Kalau swasta itu nanti minta surat tadi maklum ya, surat yang untuk orang tua itu namanya? Surat tugas. Pindah tugas. Selain surat pindah tugas ada surat tadi yang disebutin surat mutlak iya. Oh, surat pernyataan mutlak. Surat pernyataan mutlak. Iya, pernyataan mutlak itu di SD kita sebelumnya atau di mana? Mintanya kemana? Oh, SD sebelumnya atau SD yang mau masuk gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, itu aja, Bu. Ada lagi? Itu aja sih. Terus maaf nih, kalau saya mau pindah dari Kota Bekasi ke Kota Depok itu ada perlu surat-surat tertentu nggak? Kabupaten Bogor, iya. Dari Kota Bekasi ke Kabupaten Bogor, iya perlu surat tertentu nggak? Iya. Udah, Ibu, itu aja. Iya, itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu Anissa. Silakan, Ibu atau Bapak. Ya, terima kasih Ibu Anissa. Terkait dengan perpindahan orang tua itu dibuktikan dengan surat keputusan, misalnya kalau misalnya PNS dari lembaga atasan langsung atau BUMN dari perusahaan. Kemudian kalau misalnya swasta ya dari lembaga perusahaan. Nah, itu bukti itu dibawa dengan data-data Ibu, daftar langsung nanti bisa dilayani. Kalau khusus di Kota Bekasi, termasuk juga mungkin di Kabupaten Depok ya. Mungkin sama, itu kan tetap melayani. Tergantung nanti kewenangan atau regulasi yang diatur oleh Kota Depok. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Anissa misalnya anaknya mau pindah dari misalnya luar Kota Bekasi mau ke sini, yang penting ada surat bukti ya, bukti ya SK atau keputusan dari perusahaan atau lembaga instansi pemerintah dan sebagainya. Itu silakan diajukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu nanti dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan apabila sudah mendaftar melalui pendaftaran itu kalau untuk Kota Bekasi. Kalau untuk Kota Depok saya belum ini ya. Mungkin nanti ada aturan tersendiri yang jelas. Itu nanti begitu melakukan pendaftaran atau pengajuan akun istilahnya itu pasti nanti ada berkas yang disiapkan pernyataan kalau kita untuk Kota Bekasi. Kalau Depok kita nggak tahu ya. Nah, itu tinggal diunduh, itu tinggal diisi dan sebagainya. Demikian Bu Anissa ya. Saya tambahkan Pak untuk perpindahan tadi. Iya, boleh. Untuk Ibu Anissa, perpindahannya ini artinya perpindahan yang sudah pindah kelas ya. Ada 2, pindah kelas dan ada juga pindah naik jenjang. Kayak PPDB ini kan naik jenjang. Ada juga yang pindah kelas. Kalau untuk pindah kelas tentu saja harus ada dokumen yang dipersiapkan yaitu surat permohonan untuk pindah dari Kota Bekasi ke Depok. Itu disahkan di Dinas Pendidikan. Nah, dari sekolah langsung ke Dinas Pendidikan
Kemudian dokumen tersebut baru dibawa ke dinas Depok. kota atau daerah yang dituju. Karena kalau ibu tidak membawa dokumen tersebut pasti akan dipulangkan kembali, suruh melengkapi dokumennya. Itu untuk yang pindah kelas. Tapi kalau yang tadi Pak Kadis sampaikan yang pindah jenjang kayak PPDB ini tentu saja mengikuti aturan di daerah yang berlaku ya. Tapi kita kira sama ya Pak ya, perlakuannya sama dengan di Kota Bekasi, tidak jauh beda lah. Ya. Ada yang bertanya nih Pak lewat WhatsApp Elgangga Fitri. Mau bertanya Pak, kalau untuk SD apakah harus umur 7 tahun? Itu per kapan 7 tahunnya? Terus kalau kurang bagaimana Pak? Tapi sudah TK, udah lulus Pak. Silakan Pak Kadis atau Ibu Opi. Ya, dari Ibu Fitri ya. Terima kasih Mas. Untuk pendaftaran SD itu berdasarkan umur. Jadi dia seleksi umur ya. Tergantung dari jumlah pendaftar. Yang jelas umur untuk SD itu serendah-rendahnya 5,6 bulan atau 5 tahun setengah. 5,5 tahun. 5 tahun 6 bulan. 5 bulan atau 5 tahun setengah lah gitu. Ya, atau 5 tahun 6 bulan. Itu apabila itu anak punya kemampuan khusus yang dibuktikan dengan tes psikologi dan sebagainya. Kalau tadi apakah di bawah 6 tahun itu boleh tadi? Apakah 7 tahun? Tidak. Jadi 6 sampai 7. Kalau 7 tahun mau masuk SD udah pasti diterima. Wajib diterima ya. 7 tahun masuk SD sekarang pasti wajib diterima gitu. Ya. Jadi itu. Jadi tidak ada masih berapa sebenarnya? 5 tahun 6 bulan. Itu tergantung dari nanti daya peminatnya karena seleksi. Tapi kan dia tetap melalui tadi ada jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Kalau prestasi tidak ya, itu Pak. Demikian yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau misalnya kurang jelas atau apa bisa komunikasi. Nanti kan kita membuka pelayanan itu di setiap sekolah masing-masing titik sekolah, tempat sekolah berlangsung bisa bertanya ya gitu. Baik di tingkat kecamatan maupun sekolah dan juga kita buka posko dan sebagainya. Itu dan juga buka calling center ya dari WhatsApp Disdik, kemudian Humas Pemkot Kota Bekasi ya, kemudian medsos dan sebagainya. Silakan dikomunikasikan dan insya Allah kami jawab ya 1 kali 24 jam. Demikian. Ada lagi nih di WhatsAppnya Elgangga dari Bapak Pendi di ujung Menteng. Untuk mau tanya Pak, untuk jalur prestasi yang tahfiz tadi harus hafal berapa juz Pak? Yang jalur prestasi Pak, kan ada hafal Quran tadi ya? Iya. Harus berapa juz tuh Pak syaratnya? Terus bawa persyaratannya apa aja? Ya, terima kasih Pak siapa tadi? Pak Pandi. Kita memang tahfiz jalur prestasi untuk tahfiz Quran itu ya, itu ada 1 sampai 5, sebenarnya 1 sampai 10 sampai berapa ya? 1 sampai 5. Nah, itu ada nilai masing-masing ya. Poinnya ya Pak. Poinnya. Dan dibuktikan dengan apa? Itu dibuktikan dengan sertifikat ya. Nanti masuk ke itu kalau udah punya sertifikat tentang dia hafal 3 juz atau berapa, nanti misalnya masing-masing ada nilainya ya gitu. Diberikan dengan siapa tadi? Dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh siapa? Oleh LPTQ atau lembaga yang berwenang. Nah, kita sudah melakukan kerjasama dengan LPTQ Kota Bekasi. Silakan nanti kalau misalnya bapak atau ibu putra putrinya misalnya hafal 3 juz atau 5 juz atau 7 juz dan sebagainya, itu kan nanti silakan nanti kerjasama dengan LPTQ dicek, nanti diberikan piagam yang dites, nanti dia yang ngetes orang LPTQ. Itu. Jadi hanya melampirkan sertifikat ya sertifikat. Jadi nanti yang diupload adalah lampiran sertifikatnya yang disahkan, yang diresmikan oleh Lembaga Tilawatil Quran Kota Bekasi. Atau lembaga lain ya, tapi yang penting dia punya sertifikat yang berwenang, bukan hafal Quran oleh diresmikan oleh misalnya siapa gitu, oleh bapaknya sendiri nggak bisa ya, Pak. Mungkin kan gitu. Anak saya hafal Quran nih. Ya nih, buktikan gitu. Tantang bapaknya jadi oleh lembaga yang berwenang gitu. Gitu ya Mas ya. Jelas ya Bapak Pandi ya. Mungkin itu Pak saya tambahkan biar lebih jelas lagi mungkin skema poinnya. Poinnya Bu. Biar mitra Elgangga lebih jelas lagi. Untuk skema poinnya
hafal 1 juz sampai dengan 10 juz itu mendapatkan poinnya 10 sampai 100. 10 sampai 100. Kan? Jadi Lumayan. jangan khawatir yang sudah hafal 1 juz saja poinnya akan diberikan. Iya. Kemudian untuk yang 11 juz sampai dengan 20 juz nanti dapat tambahan poinnya 110 sampai dengan 200 poin. 21 sampai 30 mendapatkan 210 sampai dengan 300 poin. Nah, ini luar biasa nih bagi yang 30 juz akan mendapat poin 300. 300. Dan nomor kalau untuk pendaftaran prestasi nomor 1 urutnya nih. Nomor 1 tuh Kalau udah. 30 juz tuh. Saingannya dikit tuh. Menang banyak. Aki juga 30 juz ya? Jus sama. Belum. Di sana Itu juga mungkin- gampang kita gitu. Aduh. Mungkin tambahan itu ya. Iya. Jelas ya. Semangat. Semangat buat Pak Pandi ya, buat putra-putrinya. Ya terima kasih buat Pak Inayatullah dan Ibu Yopi. Ini waktunya sudah habis Bu nih ya, udah Iya. mepet banget Bu. Iya. Mungkin ada yang disampaikan? Silakan, ada Atau mungkin mau ada tambahan, boleh. Buat Bapak atau Ibu, silakan. Iya. Informasi Mungkin untuk websitenya bisa diinfoin lagi. call center. Ya, terima kasih. Terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi atau Pemerintah Kota Bekasi. Nah, ini yang kami tekankan karena memang daya tampung terbatas dalam penerimaan peserta didik baru, khususnya daya tampung sekolah negeri, SMP khususnya ya. Kalau SD kita banyak lah, Banyak ya, kuota. banyak kota. Tapi kalau SMP kena lulusan SD yang akan masuk ke SMP itu 44.460. Jadi sementara daya tampung Kota Bekasi, sekota Bekasi adalah 13.800 sekian. Nah, jadi sekitar 31% itu daya tampung sekolah negeri. Berarti kan sisanya di sekolah swasta. Nah, oleh karena itu ya, ini perlu kita kerjasama bersama. Jadi sekolah negeri maupun swasta ini sama. Dan nanti kalau misalnya orang yang kurang mampu akan diberikan subsidi oleh pemerintah Kota Bekasi. Nah, terus terkait dengan misalnya ada permasalahan atau kurang jelas atau pelayanan ini kurang jelas dan perlu ada penanganan khusus ya. Ini kami menyediakan informasi dan pertanyaan. Ya, terus kami menyediakan call center nih, yang perlu call center Kota Bekasi 1500 444, jadi 1544 ya. Ini perlu disampaikan nanti melalui mitra Elgangga juga dari Elgangga, insya Allah nanti bisa kalau ada bertanya silakan nanti langsung ya. Ini 24 jam ya. Kemudian WhatsApp Disdik Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini 0812 1355 5753 0812 1355 5733 53 ya. Kemudian Instagram Dinas Pendidikan Kota Bekasi @disdik_kota_Bekasi. Ya, silakan pengaduan di situ. Nanti insya Allah kami akan terus menindaklanjuti ya permasalahan, dan kalau misalnya yang bertanya kami akan berikan pertanyaan, karena kami juga menyiapkan tenaga untuk humas terkait dengan pelayanan PPDB supaya pelayanan PPDB ini bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Ya, amin. Iya. Terima kasih. Ya, ada tambahan Ya, Ibu? saya tambahkan ya Pak ya. Ya, boleh. Izin Pak Kadis, pesan dari Dinas Pendidikan ya, mewakili pemerintah Kota Bekasi, oleh Pak Kadis, bahwa bagi masyarakat yang siap-siap untuk mendaftarkan putra-putrinya, yang pertama jangan khawatir ya, jangan khawatir bagi yang masyarakat yang tidak mampu ini. Kita siapkan. Tadi Pak Kadis sampaikan bahwa itunya semua bisa sekolah ya Pak Kadis ya, semua bisa sekolah ya. Jadi yang kedua, bagi masyarakat jangan terpengaruh oleh apa namanya tuh, rayuan-rayuan yang mengiming-imingi ya, sesuatu yang arahnya ke materi. Ya. Silakan, jadi lebih baik disiapkan materinya untuk putra-putrinya, di mana nanti kebutuhan-kebutuhan yang lainnya diperlukan untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi itu satu lagi, jangan ada calo Bu. ya,
Nah. Itu dantanya yang ada calon. Iya, Jangan percaya dengan calo-calo ya. Benar. Jadi siapkan saja apabila tidak mendapat kesempatan untuk masuk sekolah negeri, nanti didampingi untuk bisa masuk sekolah swasta ya bagi masyarakat yang tidak mampu. Judulnya Semua Bisa Sekolah. Mungkin tambahan dari saya, Pak. Ya. Iya. Kalau gitu Terima kasih buat buat Pak Kadis, Pak Inayatullah dan Bu Yopi. dan Tur nuhun waktunya. Dan langsung kita tutup aja. Dan AA Syamsyu. Kita tutup saja. Oke. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like video ini, komen, share, dan subscribe.